Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, pada hari ini Ananda masih mempelajari materi bab 6 mengenai organisasi kehidupan bagian 2. Seperti yang sudah Ananda pelajari pada minggu lalu, tingkatan organisasi dimulai dari yang terkecil yaitu sel. Kumpulan sel dinamakan jaringan. Kumpulan jaringan dinamakan organ, kumpulan organ dinamakan sistem organ, dan sistem-sistem organ di dalam tubuh membentuk yang namanya organisme. Di pertemuan sebelumnya, Miss sudah jelaskan mengenai sel beserta organel-organelnya, dan hari ini Miss akan lanjutkan materi mengenai jaringan, organ, dan sistem organ serta organisme. Jaringan pada tumbuhan dan hewan itu berbeda. Jaringan pada tumbuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu jaringan muda dan jaringan tua. Kenapa disebut jaringan muda? Karena sel-selnya masih aktif membelah. Sedangkan pada jaringan tua itu selnya tidak seluruhnya aktif lagi untuk membelah. Jaringan muda dinamakan juga dengan jaringan meristem, yaitu terdapat pada organ-organ muda tumbuhan. Sedangkan jaringan tua, ini jaringan yang keras ya. Di antaranya yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat atau penyokong, serta jaringan pengangkut. Jaringan penguat atau penyokong terbagi menjadi kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu merupakan jaringan penguat pada batang muda, sedangkan sklerenkim merupakan penguat pada batang tua. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua, ada xilem dan floem. Kemudian, pada jaringan hewan terbagi menjadi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Berikut penjelasan dari jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan epidermis, jaringan terluar. Epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Disebut juga jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lainnya. Parenkim tersusun atas banyak sel parenkim berdinding tipis, dan di jaringan parenkim inilah terjadinya fotosintesis karena terdapat banyak kloroplas. Jaringan tumbuhan yang ketiga yaitu jaringan penguat atau penyokong. Kolenkim merupakan jaringan yang memberi kekuatan yang bersifat sementara pada tumbuhan. Ini yang sudah Miss jelaskan tadi, bahwa kolenkim terdapat pada batang muda. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen, yaitu pada batang tua. Yang keempat, jaringan pengangkut. Xilem atau jaringan pembuluh kayu tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh, dan pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Sedangkan floem disebut juga dengan jaringan pembuluh tapis, terdiri atas sel hidup berdinding tipis. Floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi, yang bekerja duluan itu adalah jaringan xilem karena dia mengangkut air dan unsur hara terlebih dahulu dari akar menuju daun. Kemudian di daun terjadi peristiwa fotosintesis, ya. Kemudian hasil dari fotosintesis tadi diangkut oleh jaringan floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, inilah kesimpulan dari jaringan tumbuhan. Tadi ada jaringan meristem, ya, jaringan muda, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Meristem primer untuk pertambahan tinggi, meristem sekunder pertambahan lebar. Jadi tinggi dulu, baru lebarnya yang bertambah atau besar tanaman. Yang ketiga yaitu epidermis, ini sudah masuk ke jaringan tua. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran gas. Hal ini sesuai dengan letak dari jaringan epidermis itu, yaitu terletak pada jaringan terluar pada tumbuhan.
Kemudian jaringan parenkim, tempat jaringan lain berada. Lalu ada jaringan penguat, penyokong atau penguat fungsinya. Lalu ada jaringan silem mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Kemudian ada jaringan floem yang mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi simpulkan kembali bahwa jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, jaringan muda yang disebut dengan jaringan meristem. Meristem terbagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan tua terdiri atas jaringan epidermis, parenkim, penguat, dan pengangkut.